indikator amal itu ada dua. Ada indikator zahir, ada indikator batin. Kalau kita mau menilai amal, itu dua. Ada penilaian batin, ada zahir. Kalau penilaian batin, dasarnya hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan sahabat dan mukharrij yang lain dari sahabat Nabi Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi bersabda, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi itu penilaian batinnya. Jadi amal itu baru diterima jika niatnya benar. Itu secara batin, kan tidak terlihat. Nah, selain indikator batin juga ada indikator zahir yang terlihat pada amal. Apa indikatornya? Hadis juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. An ummil mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu wa huwa raddun. Wa fi riwayat li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kita ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Di riwayat Muslim bunyi teksnya, ada satu riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan merupakan bagian dari agama ini, itu tertolak. Inilah yang menjadi indikator zahir dalam menilai amal. Zahirnya, kalau batinnya tadi innamal a'malu binniyat. Dari hadis itu kita bisa melihat bahwa sebetulnya indikator amal itu disebut bid'ah dan dia tertolak itu ada 3. Jadi ada 3 indikator, barulah amal itu disebut bid'ah. Ini secara batin, secara zahir. Apa itu? Nabi sebut man ahdasa, barang siapa yang mengada-adakan. Jadi itu kriteria pertamanya bid'ah yang tertolak. Apa itu? Sesuatu yang diada-adakan. Kalau diada-adakan berarti tidak ada di masanya Nabi. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ya. Ada indikator kedua lagi, atau kriteria kedua, apa itu? Fi amrina haza, dalam urusan kita. Urusan kita itu maksudnya urusan agama. Berarti bid'ah tidak berkaitan dengan urusan dunia. Maka mohon maaf, agak berlebihan sebagian orang, bahkan beberapa ustaz penceramah, yang ketika ingin membantah pandangan yang membid'ahkan banyak amalan, kemudian dia katakan, sudah, kalau begitu mobil juga bid'ah, HP juga bid'ah, kipas angin juga bid'ah. Tidak bisa dibantah dengan cara itu, karena bid'ah itu yang berkaitan dengan agama. Dan Nabi sebut fi amrina haza, dalam urusan kita ini maksudnya urusan agama. Jadi tidak ada kaitannya dengan persoalan dunia. Boleh mengada-adakan mobil, HP, kipas angin, televisi, tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, tapi kriteria ketiga ini yang sering dilupakan. Ada kriteria ketiga, apa itu? Ma laisa minhu. Karena disebut mengada-adakan dalam urusan agama. Saya disebut lagi ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya. Jadi baru disebut bid'ah yang terlarang kalau yang diada-adakan dalam urusan agama itu bukan bagian darinya. Berarti sekalipun dia sesuatu yang diada-adakan berkaitan dengan agama, tapi kalau dia bagian darinya, maka dia bukan bid'ah yang dilarang. Nah, lebih diperjelas lagi oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih memperjelas lagi. Dia merumuskan perkataan begini. Kullu ma uhdisa, semua yang diada-adakan. Ya. Wa khalafa, dan menyelisihi. Jadi harus menyelisihi. Ada sesuatu yang diadakan dan menyelisihi. Kitaban, menyelisihi kitab, sunnah Al-Quran. Au sunnatan, menyelisihi sunnah.
Ya, hadisnya Nabi. Au ijma'an, menyelisihi kesepakatannya sahabat. Au asaran, atau menyelisihi asar. Ya. Maka kata beliau, fahuwa al-bid'atud dhallah, itulah bid'ah yang sesat. Nah, lalu beliau lanjutkan lagi. Wa kullu ma uhdisa minal khair. Adapun kebaikan yang diada-adakan. Ini kata Imam Syafi'i. Adapun kebaikan yang diada-adakan, walam yukhalif, tapi tidak menyelisihi. Kitaban tidak menyelisihi kitab, au sunnatan tidak menyelisihi sunnah, au ijma'an dan seterusnya. Kalau bahasa Syafi'i, Imam Syafi'i, syai'an min zalik, tidak menyelisihi semua yang sudah saya sebut tadi. Ya. Maka bahwa al-bid'atul mahmudah itu adalah bid'ah yang terpuji. Imam Syafi'i itu jelas beliau membagi. Imam Asy-Syatibi malah lebih terperinci lagi. Ya, bid'ah ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada juga yang wajib. Lalu saya berikan contoh misalnya. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf seperti ini. Kan ini tidak pernah ini di masa Nabi seperti ini, Pak. Ini tidak pernah di masa Nabi. Dan ini berkaitan dengan agama atau dunia. Ini berkaitan dengan urusan agama. Ini masalah agama. Mengumpulkan ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Masalah agama itu. Tidak ada di masa Nabi dan berkaitan agama. Tapi dia bukan bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria ketiga. Kriteria ketiga tadi laisa minhu, yang bukan bagian darinya. Dalam arti tidak memperkuat agama. Ini malah memperkuat agama. Ya, jadi pengumpulan ini malah memperkuat agama. Meskipun awalnya sebagian sahabat karena kehati-hatiannya tidak mau. Umar bin Khattab datang menemui Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dia sampaikan, wahai Khalifah, sudah tiba saatnya ayat-ayat Quran yang berserakan itu, yang di mana-mana tertulis, sudah tiba saatnya kita himpun dalam satu mushaf. Kalau tidak, hilang nanti Al-Quran di muka bumi ini, karena banyak sekali sudah penghafal Quran yang meninggal. Di masa Nabi pernah 70-an, ini dalam peperangan ini 70-an lagi. Bisa lebih 100-an. Habis nanti Quran ini di muka bumi. Tapi Abu Bakar tidak mau. Kenapa Abu Bakar tidak mau? Pada awalnya Abu Bakar sangat tidak mau mengumpulkan ayat Quran. Alasan beliau, kaifa af'alu ma lam yaf'aluhu Rasulullah. Umar, bagaimana mungkin saya akan melakukan yang Rasul tidak pernah lakukan? Nah, berarti awalnya Abu Bakar memandang itu termasuk bid'ah yang dilarang. Abu Bakar lanjutkan ceritanya. Falam yasal Umar yuraji'uni. Umar terus-menerus meyakinkan saya. Memang tidak disebut bagaimana caranya Umar meyakinkan. Tapi kata Abu Bakar, Umar terus meyakinkan saya. Hatta sarahallahu sadri. Sampai Allah lapangkan dadaku. Fa'ara khairan misla mayara Umar. Saya kemudian melihat kebaikan. Seperti kebaikan yang dilihat oleh Umar. Maka kemudian beliau mengumpulkan beberapa sahabat. Dibentuklah panitia pengumpul mushaf Al-Quran. Ditunjuk, kamu Zaid bin Sabit, kamu ketua panitia. Awalnya Zaid juga tidak mau. Dengan alasan yang sama, wahai khalifah, saya ini rakyat, wajib taat. Tapi kalau disuruh mengumpulkan Al-Quran, saya tidak mau. Nabi tidak pernah melakukan itu. Berarti awalnya juga beliau menganggap itu termasuk perbuatan yang dilarang. Tapi Abu Bakar juga meyakinkan. Akhirnya Zaid pun memandang ini sebagai sesuatu yang baik. Benarlah tadi yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kullu ma uhdisa minal khair. Semua yang diadakan yang berupa kebaikan. Ini kebaikan. Yang berupa kebaikan. Dan tidak menyelisih kitab, tidak menyelisih sunnah, justru memperkuat. Malah berlanjut lagi, Pak. Kebid'ahannya itu secara lughawiyah. Apa itu? Ketika pertama kali dikumpul, tidak ada harakatnya, tidak ada barisnya. Ditulis tanpa baris. Jangankan baris, titiknya huruf pun tidak ada. Ditulis begitu saja, tanpa baris, tanpa titik. Jadi susah dibedakan. Ini bacanya apa ini? Ba, atau bi, atau bu, atau nah. Bedanya cuma di titik. Nah, ninu, atau tatitu, atau sasisu.
Itu saja begitu. Sampai banyak orang ajam masuk Islam, susah dia baca. Mana cara bacanya ini? Kata Ali bin Abi Thalib kepada muridnya Abu Aswad beri tanda baca. Mulai dari dikasih tanda baca. Dan awalnya tanda bacanya tidak seperti yang kita kenal ini. Berproses terus itu tanda bacanya. Sekarang saya lihat banyak ibu-ibu pengajian punya mushaf namanya bolok warna. Dikasih warna-warni itu Quran. Kasih warna-warni. Nah, kalau idgham warnanya ini, saya tidak hafal, tidak pernah saya lihat baik-baik itu. Pokoknya dikasih warna-warni. Ini juga sesuatu yang tidak pernah dikenal. Dan itu masalah agama. Tapi dia bukan bid'ah yang terlarang. Kenapa demikian? Karena justru dia memperkuat agama. Bagian dari penjagaan terhadap agama. Nah, biasa juga yang kedua. Betul dalam persoalan ibadah, kaedahnya itu adalah al-aslu fil ibadah al-man'u. Asalnya ibadah itu dilarang. Hatta yadullad dalilu ala amriya. Sampai ada perintahnya. Jadi kita tidak boleh melakukan satu ibadah sampai ada perintahnya. Sampai ada perintahnya. Kita mau melakukan satu ibadah tertentu. Saya mau ibadah. Cara apa? Saya mau beribadah dengan cara, katakanlah saya salto-salto. Ada tidak perintahnya itu? Salto-salto begitu. Kalau tidak ada, jangan. Saya mau lakukan ibadah apa? Saya tidak makan dari subuh sampai maghrib. Ada tidak perintah? Ada. Kerjakan itu. Jadi kalau mau beribadah harus yang ada dasarnya dulu. Nah, tapi ada lanjutannya. Nah, ini yang sering terlupakan apa itu. Ketika sudah ada perintah, maka perintahnya berlaku umum. Sampai ada yang mengecualikan. Jadi begitu ada perintah, perintahnya mutlak. Sampai ada yang membatasi perintah itu. Contoh, baca Quran kan ibadah. Berarti harus ada perintah untuk membaca Al-Quran. Ada tidak perintahnya? Ada. Banyak sekali ayat hadis menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran itu berlaku secara mutlak. Waktunya mutlak, tempatnya mutlak, sampai ada keterangan lain yang membatasi. Misalnya, keterangan lain yang membatasi. Tidak boleh baca Quran kalau di dalam WC. Nah, itu ada pembatasnya sudah. Misalnya lagi yang membatasi. Tidak boleh baca Quran kalau lagi junub. Nah, itu pembatasnya. Tapi sepanjang tidak ada pembatasnya, berarti dia berlaku mutlak. Jadi tidak usah ditanya satu-satu lagi. Misalnya, Ustaz, saya pernah suatu hari panjat pohon kelapa. Tiba-tiba di atas pohon saya mau baca Quran. Boleh tidak itu? Ya, boleh. Ada tidak dalilnya? Kalau dalil spesifik kita tidak akan temukan. Baca Quran di atas pohon kelapa. Ya sudah dikembalikan kepada dalil yang bersifat umum tadi. Sama juga. Seandainya ada seseorang yang memilih. Ya, dia memilih untuk dirinya. Saya mau bagi ini Al-Quran. Supaya khatam setiap satu minggu khatam satu kali, saya mau bagi 7. Saya bagi 7. Itu dilakukan sahabat. Jadi sahabat itu kemudian membagi Al-Quran ini menjadi 7 bagian. Dan tidak dikenal di masa Nabi. Sahabat sendiri yang membuat itu. Dibagi 7, Pak. Istilahnya 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dan surah-surah pendek. Maksudnya apa? Bagian pertama itu terdiri dari 3 surah. Surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa. Bagian kelima, ini mereka istilahkan hizib. Dibagi 7 hizib. Jadi satu hari itu baca 3 surah. Nabi tidak pernah perintahkan begitu. Sahabat yang berinovasi. Supaya mereka bisa khatam 1 minggu. Jadi dibagi 7 sesuai jumlah harinya. Nah, baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Hari kedua dibaca 5 surah berturut-turut setelahnya. Hari ketiga 7 surah. Hari keempat 9 surah. Hari kelima 11 surah. Hari keenam 13 surah. Hari terakhir surah-surah pendek. Surah pendeknya bukan dari juz amma, tapi dari surah Qaf sampai terakhir. Khatamlah. Tidak ada contohnya di masa Nabi begitu. Sahabat yang berinovasi. Kalau misalnya ditanyakan, yang lebih takut berbuat bid'ah kita atau sahabat? Lebih takut sahabat. Tapi mereka lebih paham yang mana bid'ah, yang mana bukan bid'ah. Kemudian lanjut lagi, Pak.
Begitu dirasakan, terlalu berat ini kalau 1 minggu hatam 1 kali. Bagaimana kalau 1 bulan mau saja? 1 bulan mau saja. Oh iya, supaya mudah 1 bulan khatam 1 kali, berarti harus dibagi sesuai jumlah hari dalam 1 bulan lagi. Berapa hari 1 bulan? Ada 29, ada 30. Diambillah 30. Maka dibagilah Quran ini menjadi 30 juz. Mohon maaf, mungkin sebagian kita itu menyangka sejak di masa Nabi sudah ada itu 30 juz. Tidak ada di masa Nabi itu 30 juz. Itu sesuatu yang diadakan di masa Hajjaj bin Yusuf. Tujuannya apa? Tujuannya tadi supaya bisa 1 bulan khatam 1 kali. Ini sesuatu yang baru. Tapi apakah itu bid'ah yang sesat? Tidak, karena dia bagian dari agama, memperkuat agama. Seandainya kita merasa lagi, Pak, tidak bisa saya kalau 1 bulan khatam. Berapa nih? 1 tahun lah khatam 1 kali. Dibagi Al-Quran itu jadi 365 hari kalau pakai tahun Masehi. Silakan, tidak dilarang. Nah, kita mau pilih sendiri, saya kalau malam ini saya mau baca surah ini deh, malam ini saya baca surah, silakan. Itu boleh. Sebagian orang ada yang menuntut harus ada selalu dalil-dalilnya secara terperinci. Para sahabat tidak mencontohkan yang seperti itu. Imam Ghazali ada wirid-wiridnya, kalau hari Senin baca ini, hari Selasa baca. Yang terpenting tidak menyandarkan itu kepada Nabi. Sama juga Pak, justru keliru itu kalau kita menyandarkan bahwa dibagi 30 juz itu oleh Nabi, padahal tidak. Saya kira itu. Ya benar. Allahu a'lam.